Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun usi bi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di dalam perjalanan kehidupan kita ini, utamanya terkait bagaimana kita ini meningkatkan kualitas diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk mempertahankan keimanan dan ketakwaan yang ada pada diri kita, maka beberapa hal ini harus kita lakukan dalam rangka untuk upaya meningkatkan kualitas keimanan kita dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya tahu bahwa keimanan dan takwaan itu tempatnya adalah di dalam hati, dan hati kita ini sesuai dengan apa yang kita ketahui dan juga banyak disampaikan oleh para ulama, bahwa hati kita ini kalau secara teori bahasa itu berasal dari kata kolbun. Kolbun itu berasal dari kata kolaba. Kolaba itu artinya bolak-balik. Bolak-balik itu artinya tidak begitu konsisten hati kita ini. Kecuali nanti kalau hati kita ini memang sudah mendapatkan hidayah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga beberapa hal nanti harus kita perhatikan supaya hati kita itu betul-betul konsisten di dalam keimanan dan juga di dalam ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada 4 hal yang perlu untuk kita perhatikan dalam rangka upaya kita, kiat-kiat kita ini untuk mengokohkan hati kita di dalam keimanan, mengokohkan hati kita di dalam ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. 4 hal itu yang pertama adalah bahwa kita ini harus betul-betul secara terus-menerus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah berkenan untuk menjaga hati kita ini. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau biarkan hati kami ini tergelincir, tidak konsisten di dalam keimanan, tidak konsisten di dalam menjalani hidayah panjenengan ba'da idh hadaitana, setelah hati saya ini, hati kita ini mendapatkan hidayah saking panjenengan. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan berilah kepada kami ini langsung dari sisi panjenengan, yakni rahmah, belas kasih, dan juga segala sesuatu yang mendukung hati kita ini menjadi hati yang konsisten di dalam keimanan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, istilah milladunka ini adalah sesuatu yang kita minta langsung dari Allah, tidak melalui perantaraan sesama manusia, tidak melalui perantaraan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita minta kepada Allah rahmat, supaya hati kita ini betul-betul dalam kondisi yang konsisten di dalam keimanan, konsisten di dalam ketakwaan. Ini kita minta pertolongan yang langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini doa ini pernah dulu digunakan oleh Nabi Zakaria untuk memohon pada Allah supaya Allah mengkaruniakan keturunan kepada Nabi Zakaria ketika Nabi Zakaria ini sudah semakin sepuh, kemudian istri beliau ini sudah divonis mandul oleh masyarakat pada waktu itu. Makanya kemudian Nabi Zakaria ini bermohon kepada Allah
Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, berilah kepada saya ini yang langsung berasal dari panjenengan, dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik. Jadi ini Nabi Zakaria memohon langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melalui perantaraan manusia, tidak melalui perantaraan siapapun atau apapun, yakni supaya Allah berkenan untuk memberikan keturunan kepada beliau ketika beliau sudah sepuh, kemudian istrinya pun itu sudah divonis mandul oleh masyarakat pada waktu itu. Jadi ketika kita ini memohon rahmat, min ladunka rahmah, ini artinya kita betul-betul memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melalui perantaraan apapun dalam kehidupan dunia ini, supaya Allah itu betul-betul menjaga hati kita, menjaga keimanan kita, menjaga ketakwaan kita, supaya dalam perjalanan yang panjang yang kita jalani ini, apapun yang kita hadapi, apapun yang berada di sekitar kanan kiri kita, depan dan belakang kita, itu dia akan mempengaruhi konsistensi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus sering-sering memanjatkan doa ini karena doa ini langsung kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menjaga hati kita ini. Kemudian yang kedua, di samping kita nanti berdoa langsung pada Allah untuk memberikan rahmat, memberikan hidayah ke dalam hati kita ini, dan untuk menjaga konsistensi supaya kita ini tidak tergelincir setelah Allah memberikan hidayah, maka jangan lupa ilmu itu sangat penting untuk menjaga konsistensi batin dan juga hidayahnya Allah yang ada pada diri kita ini. Makanya di dalam agama kita ini, ilmu menjadi salah satu yang sangat luar biasa nilainya, kualitasnya, fadilahnya di dalam perjalanan kehidupan kita ini. Bahkan Rasulullah SAW, yang mana kita ketahui semuanya, itu pernah menyampaikan orang yang berjalan saja menuju ke majelis ilmu, maka orang itu akan dimudahkan jalannya menuju surga. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Siapa yang melangkahkan kakinya dalam rangka untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan orang tersebut menuju surga. Karena itu mari kita penuhi majelis-majelis ilmu itu, majelis yang senantiasa memberikan siraman rohani kepada kita ini dalam rangka konsistensi keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan ilmunya, datang saja ke tempat ilmu itu Allah sudah menjanjikan lewat lisannya Rasulullah bahwa Allah akan memudahkan jalan orang tersebut menuju surga. Kemudian yang ketiga, yang harus kita lakukan dalam rangka bagaimana keimanan dan ketakwaan kita ini tetap kokoh adalah sering-seringlah kita ini jagongan dengan orang-orang yang memang ahli ilmu, jagongan dengan orang-orang yang biasa membicarakan masalah akhirat. Karena kalau jagongan dengan orang-orang yang bicarakan masalah dunia ini, saya kira di mana-mana kita bisa temukan, tetapi jagongan dengan orang-orang yang memang konsisten di dalam mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat ini, mungkin perlu kita cari supaya nanti bisa untuk mengukuhkan, menguatkan posisi keimanan kita di hadapan Allah. Ada sebuah hadis yang ini bisa dicek di dalam kitab Riyadhus Shalihin ya. Suatu ketika Abu Bakar itu bertemu dengan salah seorang sahabat. Kemudian setelah itu beliau berdua ini jagongan. Setelah jagongan itu ketemu satu titik bahwa ada kesamaan antara Abu Bakar dengan sahabat itu. Titiknya itu adalah begini. Abu Bakar dan juga sahabat itu merasa di dalam batinnya ketika dekat dengan Rasulullah, ketika melihat wajahnya Rasulullah, itu keimanannya dan ketakwaannya itu berbeda ketika berada di rumah. Jadi ada titik temu seperti itu.
Bahkan Abu Bakar itu menyampaikan, ketika saya itu dekat dengan panjenengan ya Rasulullah, maka di depan saya ini tampak surga, di depan saya ini tampak neraka. Dan semangat saya itu untuk beribadah itu luar biasa. Keyakinan, keimanan saya itu luar biasa. Tapi ketika saya ini pulang, maka apa yang aku pikirkan ketika bersama dengan panjenengan ini sedikit demi sedikit itu berkurang. Maka kemudian Rasulullah SAW itu menyampaikan, memang hati itu seperti itu. Jadi hati manusia itu memang seperti itu. Kadang itu keimanannya itu kuat, kadang keimanannya itu lemah. Itu hal yang biasa, tetapi Rasulullah menyampaikan kepada Abu Bakar dan juga sahabat itu supaya betul-betul konsisten di dalam meyakini tentang akan adanya hari akhirat, meyakini tentang adanya hari pembalasan, meyakini tentang adanya surga dan neraka. Ini jangan pernah dilepas dalam kehidupan kita ini. Dimanapun kita berada, kapanpun kita ini menjalani aktivitas di mana dan kapanpun, maka konteks keimanan kepada hal-hal yang memang diwajibkan iman itu harus kita jalani. Maka memang kadang-kadang diri kita ini ketika di majelis ilmu dan di majelis yang lain itu kadang-kadang berbeda keimanan kita. Kita jagungan dengan orang yang memang ahli ilmu agama dengan bukan ahli ilmu agama, itu kadang-kadang juga ya nun sewu nanti keimanan yang ada di batin kita ini juga kadang-kadang berbeda, karena hati kita ini memang sering berbolak-balik begitu sesuai dengan namanya qalbun qalaba, itu artinya berbolak-balik. Kadang-kadang keimanan kita ini kuat, kadang-kadang keimanan kita ini berkurang karena kita ini sering dipengaruhi oleh lingkungan dan orang yang berada di dekat kita ini. Kemudian yang ketiga yang harus kita perhatikan adalah kita ini harus betul-betul memahami diri kita sendiri ini. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam diri kamu sekalian itu afala tubsirun, apakah itu tidak pernah kamu perhatikan? Artinya begini, kita ini sebetulnya kalau mau meneliti diri kita, maka insya Allah nanti akan ketemu. Meneliti dalam arti begini, kita menyadari semuanya insya Allah kita sama. Yang namanya keimanan yang ada pada diri kita ini kadang-kadang itu kuat, kadang-kadang itu tidak begitu kuat, atau bahkan kadang-kadang itu lemah. Maka kita ini harus betul-betul meneliti diri kita sendiri. Meneliti dalam rangka begini, saya itu iman saya kuat ketika dalam kondisi seperti apa? Iman saya itu lemah itu dalam kondisi seperti apa? Manusia ini kan sebetulnya ada dua kondisi yang sering ada pada diri kita. Yang pertama kondisi yang bahagia, yang kedua ini kondisi yang mungkin kurang bahagia karena ada beberapa masalah begitu. Nah, kita harus memperhatikan kita ini kuat imannya ketika kita ini dalam kondisi bahagia atau kondisi yang tidak bahagia. Pendek kata misalnya, kalau kita ini memegang uang yang cukup banyak itu iman kita ini kuat atau lemah. Artinya kita ini iman kita ini kuat ketika memegang uang yang jumlahnya banyak atau justru ketika kita ini tidak punya uang. Nah, ini harus diperhatikan. Begitu pula kita ini iman kita ini kuat, semangat ibadah kita ini kuat ketika kita ini dalam kondisi sehat walafiat atau dalam kondisi yang sakit. Ini harus diperhatikan. Maka nanti ketika kita ini sudah menyadari, mengetahui, oh saya itu kuat iman saya misalnya ketika dalam kondisi tidak enak badan, sakit begitu. Maka ketika sakit saya itu semangat untuk sholat jamaah, semangat untuk jariah dan sebagainya. Tetapi ketika badan saya itu sehat, maka saya itu jarang terlihat di masjid misalnya seperti itu. Maka ini harus kita antisipasi, jangan sampai nanti ketika kita ini dalam kondisi sehat kemudian terus menerus kita ini dalam kondisi yang tidak semangat untuk melakukan ibadah. Sebab kita ini tidak tahu Allah Subhanahu Wa Taala nanti mencabut nyawa kita ini pada
waktu kapan, pada situasi dan kondisi yang seperti apa. Ini yang kita khawatirkan. Jangan-jangan nanti Allah mencabut, Allah mentakdirkan kita ini kembali kepadanya itu dalam kondisi iman kita ini yang tidak kuat, dalam kondisi jiwa kita ini yang tidak bersemangat untuk melakukan ibadah. Oleh karena itu mari kita jaga hati kita ini dimanapun kita berada dan kapanpun. Kita harapkan mudah-mudahan keimanan kita ini tetap kuat, kemudian semangat beribadah kita itu juga tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrun minallah fathun qarib wasyiril minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad